Sebatas mimpi dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Tapi kalau kamu datang ke tempat ini teman Pro 2, rasanya emang kayak mimpi karena indah banget, cakep banget, bagus banget ya. Aku mau ngajakin kamu pagi ini buat jalan-jalan ya, melipir sedikit dari kota Semarang, gak jauh tempatnya karena ini tempatnya ada di Jepara, lebih tepatnya di Desa Wisata Tempur. Nah, di momen libur sekolah ini kayaknya bisa nih kamu jadiin referensi untuk berlibur sekaligus wisata edukasi ya teman Pro 2. Ya udah yuk kita ngobrol-ngobrol pagi ini bareng sama pengelola Desa Wisata Tempur Jepara, ada Bapak Mahfudz Ali. Pak Mahfudz, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini di Desa Wisata Tempur gimana? Suasananya dinginkah atau justru pagi ini agak-agak panas karena mataharinya udah cukup terang nih Pak Mahfudz? Alhamdulillah untuk pagi ini kota desa kami Tempur sangat cerah. Oke. Pak Mahfudz, mohon maaf ini suaranya agak kurang jelas, mungkin tidak usah pakai headset ya karena ini suaranya jadi kurang jelas. Coba untuk telepon biasa. Halo? Halo? Ya. Nah, ini lebih jelas nih daripada tadi. Oke, pagi ini cerah ya di sana ya Bapak ya? Cerah, Mbak. Oke, setelah kemarin hujan yang hampir seharian, baru sore itu kemarin saya lihat update-annya banyak pelangi Pak di sana. Oh iya, untuk sorenya pas waktu mau maghrib ada pelangi yang sangat indah karena berbarengan dengan gerimis rintik-rintik sama matahari mau terbenam. Itulah. Jadi ada pelangi. Iya, yang disebut pelangi. Kaldera Muria. Pelangi setelah hujan beneran ya Pak ya, setelah susah-susah pasti akan ada yang indah gitu ya. Oke, nah kita mau kenalan sama Desa Wisata Tempur. Ini desa wisata seperti apa dan keunggulannya apa sih Pak Muhammad Ali? Pak Mahfudz Ali, sorry. Desa kami itu terletak di tengah-tengah 3 kabupaten antara Jepara, kemudian Pati dan Kudus. Orang-orang menyebutnya dengan desa segitiga emas. Jadi kita dikelilingi 3 kabupaten yang jaraknya itu hampir sama. Dari desa kami itu ke Kabupaten Jepara, Pendopo Kabupaten itu 60 kilo, ke Pendopo Kabupaten Pati juga 60 kilonan, ke Kabupaten Kudus juga 60 kilonan. Jadi kita terletak di tengah-tengah Pegunungan Muria, ya, di tengah kawah Pegunungan Muria. Jadi ada karakteristik sendiri di letak geografis kami karena kita di tengah kawah Pegunungan Muria. Di tengah kawah, bisa ngebayangin nggak teman Pro 2? Wisata di tengah kawah itu seperti apa? Nah, datanglah ke Desa Wisata Tempur. Jadi sebenarnya jaraknya hampir sama ya dari Pati, Kudus, Jepara itu masing-masing adalah 60 km. Tapi kalau dari Semarang berarti harus menempuh waktu kurang lebih berapa lama Pak Mahfudz? Dari Semarang itu sekitar bisa ditempuh sekitar 4 jam, 4 jam. 4 jam. 4 jam melalui bisa melalui Pati, Pati nanti ambil jalur Pati Jepara, kemudian bisa melalui Kabupaten Jepara juga bisa. Oke, jadi tinggal pilih aja jalurnya ya karena sama. Oke. Nanti ketik aja di Google Map Desa Wisata Tempur, nanti di situ akan dipandu oleh Google Map. Oke, sudah muncul ya di sana. Nah, kemudian kenapa kita harus ke Desa Wisata Tempur? Ada apa saja sih di sana, Pak Mahfudz? Di sini menawarkan banyak sekali wisata, terutama wisata alam ya. Wisata alam di sini bisa menikmati alam dengan menggunakan jeep. Ada wisata jeep itu, kemudian bisa river tubing di sungai karena di sini sungainya lumayan sangat termasuk tergolong indah ya karena ada berbatu-batu, kemudian di tengah samping kanannya itu tebing, kemudian ada gardu pandang yang kita sediakan untuk wisatawan ke sini. Kemudian selain itu di sini juga menawarkan wisata religi, ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada Candi Angin yang suka petualangan, suka wisata trekking ya, bisa ke Candi Angin, bisa ke Puncak 29, kemudian
puncak-puncak lain yang disebut Seven Summit di Pegunungan Muria itu bisa ditempuh dari Desa Tempur. Kemudian yang suka wisata budaya, di sini juga banyak kebudayaan yang bisa kita tampilkan. Setiap tahunnya ada pagelaran sedekah bumi, itu diagendakan setiap tahun. Kemudian waktu ini ya, insya Allah bulan depan, bulan Agustus, kita ada festival panen raya kopi. Jadi saat ini petani di desa kami itu waktu panen raya. Jadi kita adakan festival panen raya kopi. Oke. Kemudian wisata yang lain, ada wisata kuliner. Kalau wisatawan ke sini bisa menikmati kuliner khas Tempur. Ada sayur umbut yang dibuat dari rotan muda itu. Pasti kawan-kawan belum pernah mencoba. Rasanya rotan itu khas ya. Ini. Ya. Kemudian ada sayur pakis, pecel pakis itu. Ya, di sini juga kita sediakan untuk wisata kulinernya. Ada lagi sayur lompong dari talas itu, batang talas itu. Kita olah menjadi wisata kuliner di Desa Tempur. Selain itu kita juga punya satu ikon desa, yaitu ada bangunan gereja sama masjid berhadapan, hanya berjarak sekitar 6 meteran. Itu menjadi simbol atau ikon desa kami tentang kerukunan antar umat beragama. Bisa dicek di Instagram kita, Kak Devi. Itu ya, ada masjid dan juga gereja berhadapan. Nah, itu nanti yang muncul soundtrack lagu Mangu itu, Pak. Betul. Pak Mahfudz ya. Bisa diviralkan itu. Iya. Tapi seru berarti ya, berhadapan-hadapan ini tandanya sangat-sangat toleran sekali di Desa Tempur ini. Nah, kalau tadi Bapak sampaikan juga ada festival kopi, akan ada panen raya di bulan Agustus nanti. Berarti memang salah satu komoditas unggulan di Desa Tempur ini adalah kopinya ya, Pak Mahfudz ya. Betul. Ya. Oke. Kopi di sini merupakan produk unggulan di desa kita. Bahkan penghasil kopi se-Kabupaten Jepara, bahkan se-Karisdenan Pati, masuk Pati, Jepara, Kudus, itu yang terbesar itu dari desa kami. Oke, terbesarnya justru dari Desa Tempur ini. Nah, kopinya apa yang bikin beda, Pak Mahfudz? Karena kita letaknya itu di tengah kawah, jadi kopi di sini itu ditanam di dalam kawah Pegunungan Muria. Itu kalau menurut yang pecinta kopi, penikmat kopi itu lebih ada rasa-rasa mantap, ada beda dengan kopi-kopi yang lain. Bahkan saat ini itu yang awalnya mungkin suka kopi yang lain, mungkin suka kopi Temanggung atau kopi yang lain, itu mulai beralih ke kopi Tempur. Karena ada rasa khasnya, karena kita ada satu keistimewaan, kopi kita ditanam di dalam kawah Pegunungan Muria. Seperti itu, Kak. Jadi gimana rasanya, gimana sensasinya, datang aja ke Desa Tempur langsung gitu ya, Pak Mahfudz ya. Atau bisa dibeli online, bisa. Beli online. Cek aja kopi Tempur di Instagram atau Facebook, banyak ya, di media kita ada banyak. Oke, baik. Jadi bisa dicek ya. Nah, ini kalau misalnya ada anak-anak gitu ya mau liburan sekolah ke sana, pengen wisata edukasi, salah satunya adalah pengen tahu nih proses pembuatan dari biji kopi sampai kopi yang udah jadi gitu, bisa nggak Pak Mahfudz? Bisa. Kita menyediakan wisata edukasi. Yang unggulan kita memang pengolahan kopi. Jadi mulai dari panen, kemudian proses untuk sortir dari biji yang masih campur hijau sama merah, kita sortir menjadi khusus merah. Kemudian setelah itu ada wisata edukasi untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Kemudian kita menjadi produk di kemasan gitu. Wih, itu mantep banget ya. Jadi nanti pulang-pulang ya anak-anaknya jadi pinter bikin kopi dan lebih menghargai mungkin ya Pak ya, karena prosesnya itu kan panjang ya untuk bisa menjadi bubuk kopi yang siap untuk diseduh gitu. Keren ya. Selain itu untuk edukasinya juga ada di sini, ada greenhouse yang membudidayakan tanaman
sayuran, Hmm. selada. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu tujuan untuk anak-anak kalau mau wisata edukasi ke desa kami. Seperti itu. Oke, nah kemudian harus membutuhkan waktu berapa lama Pak agar kita bisa pol gitu ya menikmati Desa Tempur ini bisa maksimal? Harusnya kira-kira deh rata-rata gitu. Butuh berapa hari berapa malam, Pak Mahfudz? Eh, karena di sini kita sudah menyediakan ada homestay, penginapan, camping ground. Saya kira minimal kalau bisa mau menikmati indahnya Desa Tempur itu 1 hari 1 malam, Kak. Itu Soalnya minimal. waktu paling tepat di sini itu waktu pagi, waktu matahari terbit itu, kemudian waktu matahari terbenam ya sore hari sama malam hari. Itu enaknya menikmati Tempur itu di waktu-waktu tersebut. Jadi saya rekomendasikan untuk menginap saja di Tempur karena di sini sudah banyak sekali homestay, penginapan dan camping ground gitu. Oke, tapi kalau pengen menginap di rumah warga gitu, ada juga nggak Pak Mahfudz? Bisa kita rekomendasikan untuk homestay yang istilahnya langsung satu rumah satu lokal sama warga setempat. Kita bisa merekomendasikan itu juga. Wih, Bisa. asik. Jadi minimal 1 hari 1 malam nih teman Pro 2 ya. Iya, Kalau bisa minimal berkunjung itu. ke Desa Tempur untuk bisa menikmati semua Iya. dari mulai sunrise, kemudian sunset dan malam hari. Malam hari pasti Ya, betul. indah banget Wah, ya. syahdu sekali kalau di sini. Iya. Syahdu, apalagi pas kedapatan hujan. Kemarin saya kesana pas Iya. kedapatan hujan ya Pak ya. Jadi memang syahdu banget itu padahal siang-siang ya Iya. teman Pro 2 ya. Oke, nah kemudian budget nih Pak. Kita harus budgetin berapa untuk bisa wisata Desa Tempur? Mungkin bisa disebutkan untuk river tubingnya kira-kira berapa? Kemudian untuk wisata petik kopi dan lain-lain. Sementara untuk HTM masuk ke desa wisata kita itu masih gratis, Mbak. Parkir juga masih gratis ya. Tapi untuk fasilitas insya Allah sudah lengkap. Di sini banyak sekali kafe-kafe yang bisa disinggahi, kemudian tadi penginapan, camping ground dan lain sebagainya. Kemudian untuk masing-masing HTM, untuk masing-masing paketannya, kalau mungkin wisatawan mau menikmati sungai, pemandangan alam lewat river tubing itu bisa satu orangnya antara 60 sampai 140, itu tinggal paketannya ada makan dan lain sebagainya. Itu sudah di situ. Kemudian paketan jeep wisata juga ada, kita sediakan jeep wisata di sini mulai harga 350.000 sampai 700.000. Itu tinggal nanti wisata yang disinggahi. Jadi semakin banyak wisata yang disinggahi, tempat wisatanya nanti semakin paketannya semakin tinggi. Harganya Kemudian ya. ada lagi ya penginapan, rata-rata penginapan di sini mulai 200.000 sampai 500.000 juga ada. Oh. Mulai itu. Tinggal fasilitas yang disediakan penginapannya sih. Iya, tinggal pilih aja ya. Jadi Iya. untuk harganya masih terjangkau 200 sampai 500.000. Iya. Untuk Iya. tempat wisata itu masih terjangkau sekali Pak Mahfudz ya. Nah, terus Betul. kalau misal ini kan Jepara, itu kan kondisi geografisnya ada laut, ada pegunungan gitu ya. Kalau kita pengen berwisata semuanya, mumpung lagi di Jepara, bisa nggak sih Pak Mahfudz? Oh, bisa banget, Kak. Di Jepara ada 2 ikon yang sudah menjadi unggulan pariwisata Jepara. Yang pertama adalah pantai, ya bisa ke Karimun Jawa, nanti langsung paket aja sama wisata pegunungan di Desa Tempur Jepara. Oh. Jadi sudah dapat pantainya, kemudian dapat juga wisata pegunungannya. Jadi Oke. lengkap paketnya. Sudah lengkap ya. Jadi belum lengkap ke Jepara kalau belum nyobain Karimun Jawanya dan belum nyobain Iya. datang ke desa wisata Tempur. Jadi sekaligus ya dapat Sekaligus itu. lautnya, Iya. dapat gunungnya. Karena tidak semua Betul. daerah seperti ini ya. Pak Betul, Mahfudz Kak, ya, belum tentu. Kadang gunung ya cuma ada gunung aja, nggak ada pantainya. Nah, Iya. ini kalau di juga Jepara lengkap. lengkap dan bagus semua Lengkap. lagi ya, Karimun Jawa ya. Alhamdulillah, ya. Dan juga desa Tempur Bisa di- ini. Bisa dicek aja di Google. Nanti ketik aja Karimun Jawa atau Desa Wisata Tempur, nanti akan keluar semua. Oke. Di Instagram, di Facebook, media sosial kita sudah
udah penuh lah untuk promosi desa wisata. Bisa Oke. para pemirsa bisa mengecek aja di situ. Sudah bisa cek-cek ya teman Pro 2 ya. Iya. Kemudian untuk Iya. aksesnya dari bawah menuju ke atas seperti apa Pak? Apakah aksesnya sudah cukup baik? Rata-rata akses ke pegunungan ya ada ada sebagian jalan kita yang masih sempit Kak, ya tetap harus hati-hati. Tapi secara keseluruhan untuk jalan kita sudah bisa dilalui mobil, bahkan bus medium itu yang isi 35 kursi itu juga sudah sampai Desa Tempur. Jadi secara keseluruhan akses kita sudah lumayan baik, aspal semua. Wih, mantap ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti gimana-gimana. Kalau misalnya jalannya sempit ya maklum karena wilayah pegunungan ya, Bapak pegunungan ya. biasa. Dan Betul. masih alami sekali. Jadi kalau misalnya lagi stres di kota, silahkan melipir sejenak ya ke desa wisata Tempur yang ada di Jepara. Oke, yang terakhir mungkin Pak Oke. Mahfudz boleh diajak ini untuk teman Pro 2, untuk yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, karena ini komplit. Anak-anak bisa ke sana, yang remaja-remaja juga banyak yang healing-healing ya Pak ya. Bahkan yang tua-tua pun yang sudah lanjut juga bisa menikmati sensasi banyak wisata di sekali Desa yang kesini. Tempur. Oke, silahkan Iya. dipromosikan Pak Mahfudz. Pemirsa silakan datang ke desa kami, Desa Wisata Tempur yang ada di Jepara. Kami sangat welcome, sangat senang sekali apabila para pemirsa bisa datang ke desa kami, dan alhamdulillah masyarakat kami juga sangat welcome, sangat ramah sekali kepada para pengunjung yang ke sini. Nanti kalau mungkin kesulitan untuk apa yang bisa dihubungi lewat Instagram Desa Wisata Tempur atau Tempur Adventure, atau bisa yang punya Facebook bisa di Facebook Tempur Adventure atau Desa Wisata Tempur. Itu Kak. Oke, semua sosial media sudah bisa diakses, dan sosial medianya ini aktif ya Iya. teman Pro 2 ya, karena ini kalau dilihat Aktif, followersnya pun alhamdulillah aktif. 15.000 Pak, luar biasa ini followersnya ya. Jadi ternyata secinta itu warga Jawa Tengah ataupun luar Jawa Tengah untuk berwisata ke Desa Wisata Tempur. Oke, Iya, Pak Mahfudz terima alhamdulillah. kasih pagi ini waktunya Ya, sudah sama-sama, sharing Kak buat Tika. teman Pro 2. Semoga setelah ini Oke. semakin banyak lagi yang datang dan explore Desa Wisata Tempur yang masih asri, alami Amin, banget. amin. Kalau menikmati Iya. pemandangan alam bisa, terus tadi menikmati indahnya toleransi di sana karena ada masjid yang berhadapan-hadapan dengan gereja. Ya, dan jangan lupa beli kopi tempurnya. Nah itu, pokoknya nggak boleh turun gunung dulu kalau belum beli kopi tempur ya Pak ya. Betul, ya betul. Harus beli dulu. Nah, tapi sebenarnya saya penasaran Pak, kenapa namanya Desa Tempur? Apakah memang di sana tempat pertempuran atau seperti apa? Karena mungkin teman Pro 2 takut nih, nanti sampai sana disuruh tempur lagi. Ya, ada beberapa versi sih, Mbak. Heeh. Kak, ada beberapa versi. Yang versi pertama itu karena kita ada di 3 kabupaten ya, di tengah-tengah kita 3 kabupaten, segitiga emas itu dulunya dibuat rebutan tempur itu, rebutan antara Bupati Kudus, Pati sama Bupati Jepara. Oke. Akhirnya dinamakan tempur, ya tempuran. Ada versi yang lain karena kita di sini ada 2 sungai besar yang merupakan sungai tempuran sungai itu kalau istilahnya di kejawen itu tempuran sungai itu merupakan satu tempat yang disakralkan, dan situ ada lokasi kalau di sini petilasan punden itu salah satu punden yang disakralkan warga desa kami, dan kebetulan lokasinya itu di samping tempuran sungai itu tadi. Jadi itu versi-versi yang merupakan sejarah yang diceritakan oleh nenek moyang kita mengenai nama tempur itu tadi. Dulu tempuran, tapi sekarang disingkat tempur gitu aja. Oke. Dulu tempuran, Iya. sekarang tempur. Nah, ini Iya. jadi pelajaran baru juga nih buat teman Pro 2 yang suka sejarah ya. Nanti langsung aja main ke Desa Wisata Tempur, cek juga petilasan di punden, ada pundennya ya Pak ya di sana ya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, jadi bisa dicek langsung aja di Desa Wisata Tempur. Mumpung ini momennya libur sekolahnya cukup panjang nih Pak, jadi masih ada waktu lah ya, Betul. masih ada waktu dan juga Masih kesempatan ada. datang ke sana. Oke, Pak Mahfudz sekali lagi terima kasih untuk waktunya pagi ini. Sama-sama, Kak. Iya, Ya. semoga Desa Wisata Tempur semakin hits lagi dan semakin banyak Amin. lagi tempat-tempat wisata yang disuguhkan untuk masyarakat. Jadi warga Kota Semarang tuh Amin. kalau ke sana tuh worth it banget gitu ya. Karena beneran deh nggak nyesel, nggak bakal nyesel ya Pak ya kalau ke Desa Wisata Tempur ya.
Alhamdulillah nggak ada yang nyesal di sini. Malah justru pengen balik lagi. Baik, selamat pagi Pak Mahfud. Selamat beraktivitas di hari Senin Selamat ini. pagi, sama-sama. Oke, itu tadi teman berdua kita udah ngobrol ya bareng sama pengelola dari Desa Wisata Tempur, ada Pak Mahfudz Ali. Seru banget kalau ke sana. Jadi buat teman berdua yang mau datang langsung silahkan. Tadi waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 4 jaman, tapi bakalan sangat-sangat worth it ketika kamu sudah sampai di atas beneran deh. Atau mungkin langsung aja beli yang bundling ya, ada promo-promo bundling, pengen nyobain wisata ke Karimun Jawa sekaligus ke daerah pegunungannya di Muria gitu ya, teman berdua bisa langsung datang aja dan beli aja langsung ya. Jangan sia-siakan kesempatan. Waduh, kok promosi banget ya. Tapi beneran kalau misalnya teman berdua pengen melihat keindahan surga dunia, nah di Desa Wisata Tempur ini tempatnya ya teman berdua. Ya udah, abis ini Devina mau pamit dulu karena bakal gantian sama Pro 2 FM Jakarta. Pagi ini ada Daniel Patinama yang bakal diajakin ngobrol live dari Pro 2 FM Jakarta bareng sama Ayu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kita ketemu lagi besok pagi pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bye-bye. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro